Sebelumnya Hesdalen adalah sebuah lembah gunung biasa di Norwegia, sampai akhirnya kemunculan cahaya di langit membuat heboh para warga. Ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia telah mencoba melakukan penelusuran di lembah itu, tapi tetap saja belum ada yang bisa mengungkap cahaya tersebut hingga sampai saat ini masih menjadi misteri. Tidak hanya para ilmuwan, tapi penelusuran juga dilakukan oleh konten kreator misteri. Salah satunya adalah Mystery Lady 20. Hari itu dia menelusuri sebuah gua di Hesdalen bersama dengan Stine Lyongo, seorang petugas observatorium setempat. Banyak yang menduga bahwa kemunculan cahaya misterius adalah ulah makhluk asing. Namun Stine sendiri menganggap itu hanyalah omong kosong dan reaksi bioluminesensi pada organisme dinilai lebih masuk akal. Penelusuran pun berlanjut sampai menemukan cahaya dari celah dinding batu. Ketika disentuh oleh Stine, dinding itu pun terbuka seperti sebuah pintu. Di dalamnya ada lorong yang membawa mereka ke sebuah ruangan luas dengan mimbar di tengah-tengahnya. Selain itu, di sana mereka juga menemukan sebuah mesin yang sepertinya sangat asing. Lagi-lagi, Stine mencoba menyentuhnya dan kali ini terjadi ledakan energi yang membuat wanita itu terpental. Seketika, Stine menjadi lebih pendiam dengan tatapan dalam. Lalu, tiba-tiba saja itulah sepenggal kisah dari film yang tiba-tiba saja akan saya ceritakan. Berjudul Blasted, sebuah film Norwegia yang tiba-tiba saja rilis di tahun 2022, tiba-tiba saja disutradarai oleh Martin Sofjedal, tiba-tiba saja ditulis oleh Emmanuel Nordrum, serta tidak perlu kalian tanya lagi siapa aktor dan aktrisnya, karena tiba-tiba saja kalian sudah tahu jawabannya. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan Tiba-Tiba. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita bernama Sebastian yang sering disapa Sepp. Tak lama lagi dia akan melangsungkan pernikahan. Maka oleh sebab itu, dua sahabat, Audun dan Pelle, mengusulkan untuk menggelar acara pesta lajang yang rencananya akan diadakan pada akhir pekan di wilayah Hesdalen. Namun Sepp sendiri malah tidak tertarik. Fokusnya saat ini adalah presentasi di hadapan klien besar bernama Casper. Karena jika ini berhasil, maka kemungkinan Sepp akan mendapat promosi kenaikan jabatan. Tak lama kemudian, waktu yang dinantikan pun tiba. Meskipun agak gugup, tapi Sepp berhasil menyampaikan semuanya dengan benar sehingga membuat atasannya bangga. Sayangnya Casper sama sekali tidak tertarik. Bahkan dia merasa bosan dan langsung meninggalkan ruangan. Menurutnya, presentasi Sepp sangat kaku dan tidak akrab. Oleh karena itu, dia tidak bisa menginvestasikan dana kepada orang asing. Dia biasanya menghadiri presentasi yang lebih menarik dan lebih santai dengan atmosfer kekeluargaan yang sangat kental. Ucapan Casper membuat Sepp merubah keputusannya tentang pesta lajang. Kini, pria itu menjadi begitu antusias dan berharap Audun bisa membuat pesta yang meriah dan tak terlupakan. Sangat disesalkan memang, semua rencana yang telah dipersiapkan untuk presentasi gagal begitu saja. Namun, kepada kekasihnya Josephine, Sepp mengatakan bahwa tidak perlu khawatir. Ibarat pesawat yang meluncur, pasti ada masanya ketika pesawat itu dalam kondisi turbulensi. Dan kini Sepp sedang mencari cara untuk melewatinya. Josephine menceritakan bahwa sebelumnya, ibu Sepp datang membawakan beberapa barang lama, termasuk potongan artikel pada surat kabar yang menampilkan Sepp bersama sahabatnya Mikkel ketika mengikuti Lasertag Championship. Kini Sepp sudah tidak lagi berhubungan dengan Mikkel, mungkin saja dia sibuk dengan klub lasernya. Sepp menceritakan tentang rencana pesta lajang di akhir pekan. Mendengar hal itu membuat Josephine sangat lega karena Sebastian bisa sedikit terbebas dari pekerjaan yang membelenggu. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Pada hari H, terungkap bahwa semua persiapan pesta lajang Sebastian semata-mata untuk menghibur Casper demi mendapatkan kepercayaannya. Tak lama setelah Sepp dan teman-temannya berkumpul, Casper datang dengan sebuah mobil sport beserta penjelasan detail tentang tenaga mesinnya. Meskipun agak menyebalkan, tapi mereka harus bertahan, terutama Sebastian yang dipaksa mengenakan pakaian imut kekonyolan serta kedatangan Mikkel yang diundang secara diam-diam oleh Josephine. Meningkatkan rasa ketidaknyamanan menjadi berkali-kali lipat. Bagaimana tidak? Baru saja hendak mulai bersenang-senang, Mikkel langsung memanggil Sepp dengan nama konyolnya yaitu Tegang atau Erek. Dan Mikkel malah diajak semobil bersama dengan Casper.
Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di Hesdalen, yang kini menjadi tempat wisata UFO. Sangat disayangkan, acara-acara yang telah direncanakan belum cukup untuk membuat Casper terhibur. Pria itu terlihat bosan dan nyaris tertidur ketika memainkan game tanya-jawab dari Audun. Beruntung Seb menyadari hal itu dan langsung memutuskan untuk mengganti acara dengan mendengarkan musik sambil minum. Ditambah lagi, musik yang diputar oleh Mikkel membuat mood Casper seketika berubah. Ketika cukup larut, Mikkel memamerkan laser tag gun terbaru dengan harapan bisa mengenang masa lalu. Namun, Seb sendiri malah tidak terlalu peduli. Pria itu hanya meminta Mikkel untuk tidak menceritakan masa lalu Seb dan tidak terlalu aktif di hadapan Casper. Sementara itu, Stine sudah mulai menyerang para turis dan warga sekitar. Bahkan malam itu, dia sempat mengintai dan hendak menyerang pondok penginapan Sebastian dan teman-teman. Namun, ada sesuatu yang menghalangi, sehingga membuat wanita itu mengurungkan niatnya. Keesokan paginya, seorang sheriff wanita bernama Hordis sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pencurian di bar milik sang ayah. Diduga pencurinya adalah para pekerja di Gulhela karena orang-orang juga sering mengeluhkan hal yang sama. Namun, tanpa bukti, Hordis tidak bisa menindak siapapun. Oleh karena itu, dia berjanji akan terus melanjutkan penyelidikan. Kembali ke Sebastian dan teman-temannya, Audun menjelaskan tentang rencana hari ini, yaitu mengunjungi Observatorium Hesdalen untuk membuktikan fenomena cahaya yang dipercaya sebagai alien. Melihat ekspresi Casper, dengan cepat Seb mengubah rencananya menjadi paintball. Sepertinya itu membuat Casper lebih bersemangat, meskipun tiba-tiba saja mobil canggihnya tidak mau menyala karena secara diam-diam Audun telah melakukan sabotase. Tak lama kemudian mereka tiba di arena tembak Gulhela. Tempat itu benar-benar sepi, sampai-sampai terlihat seperti dalam film The Walking Dead. Menurut Mikkel, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka hanya cukup membayar ketika pengelola datang. Perang-perangan pun dimulai, karena senapannya hanya ada 4, maka Pele tidak bermain. Sebastian, setim dengan Audun, akan melawan Mikkel yang berpartner dengan Casper. Baru saja dimulai, Casper sudah terkena tembak, akibat tidak mendengarkan saran dari Mikkel. Sebastian yang mengetahui hal itu kembali mencari cara. Kali ini dia harus mengalahkan Mikkel dengan cepat sehingga permainan bisa diulang dan Casper bisa kembali bermain. Terkadang apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Audun malah dibuat tumbang oleh Mikkel, sedangkan Seb tidak sengaja menembak seseorang yang berada di dalam bangunan. Mereka semua pun mendekat karena mengira pria itu mati tertembak. Itu benar-benar konyol karena tidak mungkin seseorang bisa mati terkena paintball. Tiba-tiba saja pria itu bangkit dan langsung menyerang. Sebastian yang bertubuh kecil dengan mudah dihempaskan, lalu Pele yang mencoba melawan malah digigit. Kini 3 yang tersisa dalam keadaan terpojok. Beruntung Mikkel berhasil melumpuhkan pria itu dengan menghantamkan senjata ke wajahnya. Tentunya peristiwa tersebut membuat semuanya sangat terkejut dan bertanya-tanya. Apalagi ketika pria misterius itu bangun, sempat terlihat mata yang mengeluarkan cahaya hijau. Semua sepakat untuk kembali ke pondok dan tidak akan lagi membahas masalah ini. Sialnya, mobil mereka tidak mau menyala karena ternyata mesinnya telah dicuri. Selain itu, mereka juga tidak bisa menghubungi siapapun karena ponsel mereka juga hilang entah kemana. Harapan satu-satunya adalah observatorium yang jaraknya tidak jauh dari Gulhela. Dalam perjalanan, Casper menjelaskan kepada Seb tentang tipe orang yang menarik. Salah satunya adalah tipe gulali, tidak mengandung nutrisi tapi nikmat untuk dikonsumsi. Sama halnya seperti Mikkel, mungkin dia terlihat bodoh, tapi setidaknya dia adalah orang yang berguna. Seperti di Gulhela, tidak ada seorang pun di observatorium dan bahkan pintunya tidak terkunci. Mikkel akan masuk bersama dengan Sebastian, sedangkan yang lainnya akan mengawasi di luar. Tak lama kemudian, setelah memeriksa beberapa ruangan, akhirnya Mikkel berhasil menemukan telepon dan menghubungi sheriff. Mikkel yang berusaha melaporkan malah dibantah oleh Sebastian. Itu membuat Hordis bingung sehingga berpikir bahwa dia sedang dikerjai. Mendadak Stine datang bersama dengan pria yang sebelumnya dilumpuhkan di Gulhela. Untungnya Pele langsung memberi aba-aba kepada teman-temannya sehingga Seb dan Mikkel bisa bersembunyi. Sangat mengejutkan, ternyata Stine dan pria paintball membawa mayat yang semuanya ditumpuk di Rubanah. Lalu Stine memerintahkan pria yang bernama Roy itu mengumpulkan seluruh anggota untuk menangkap orang-orang yang menyerang Gulhela.
Setelah Stine dan Roy meninggalkan observatorium, Michael menjelaskan tentang apa yang mereka lihat kepada teman-teman yang lain. Namun, Sebastian lagi-lagi membantah pernyataan itu, sehingga Michael dianggap sedang berhalusinasi. Tentu saja Michael tidak bisa menerima sikap sahabat lamanya dan terjadilah pertengkaran. Mereka pun mendengar suara kendaraan yang berhenti. Ternyata tak jauh dari lokasi mereka ada sebuah bus yang mengalami masalah. Michael langsung berniat untuk membantu, namun Seb melarangnya karena tak lama kemudian beberapa pria bertingkah aneh masuk ke dalam bus, lalu muncul cahaya hijau yang menyilaukan diikuti teriakan para penumpangnya. Ya, itu alien. Sekarang kelompok Seb benar-benar yakin bahwa memang ada alien di sana. Hanya saja, mereka masih belum tahu tujuannya. Tiba-tiba saja mereka dikepung oleh manusia-manusia yang dikendalikan alien. Kepanikan membuat Seb terjatuh dan nyaris dirasuki. Beruntung, Michael kembali untuk menyelamatkan Seb. Dengan tembakan laser tag gun, Michael berhasil mengeluarkan lendir bercahaya dari tubuh si pria kerasukan. Lalu, satu tembakan lagi menghancurkan lendir itu. Karena terpisah dari tiga lainnya, Seb dan Michael memutuskan untuk ke kantor polisi. Di sana mereka kembali menjelaskan semuanya sampai terjadi pertengkaran akibat saling tuduh. Di sini Hordis menjelaskan bahwa Roy memiliki saudara kembar. Kemudian wanita itu menghubungi rekannya karena menduga Seb dan Michael sedang mengerjainya, maka wanita itu pun memutuskan untuk mengurung dua sahabat di sebuah ruangan. Ternyata setelah dikurung, pertengkaran pun kembali berlanjut. Michael yang sedang berusaha meningkatkan daya lasernya dianggap kekanak-kanakan dan selalu tenggelam dalam fantasi pahlawan penyelamat dunia. Dan itulah yang membuat Sebastian menjauh. Namun Michael tidak peduli dengan anggapan itu. Dia merasa bangga karena sangat menikmati hidupnya yang sederhana. Dan yang lebih penting lagi, Michael tidak seperti Seb yang tidak bisa lepas dari pekerjaan dan bahkan tetap menjilat di kala sedang liburan. Sementara itu Casper kembali bertemu dengan Audun dan mereka siap untuk melarikan diri. Namun tak lama berselang, tiba-tiba saja Pele muncul bersama orang-orang yang telah dirasuki, dan itu membuat mereka terkepung. Kembali ke Seb dan Michael, akhirnya pertengkaran mereka terhenti. Hordis membebaskan mereka berdua karena rekannya telah datang dan siap untuk menginterogasi. Ternyata yang datang tidak hanya rekan Hordis, Benjamin, tapi juga kembaran Roy atau selanjutnya kita sebut Roy 2 yang sebelumnya dihajar di Gulhela. Tanpa ragu, Michael langsung menembak Benjamin dengan lasernya dan ternyata dugaan mereka benar bahwa Benjamin juga telah dirasuki. Kini yang tersisa hanya Roy 2. Setelah diancam, akhirnya pria itu mengaku bahwa ada cahaya dalam tubuhnya. Cahaya yang berasal dari suar sinyal antar galaksi. Itu terdengar seperti omong kosong. Bagaimana mungkin hanya dengan suar bisa membuat begitu banyak orang mati dan ditempatkan di ruang bawah tanah observatorium. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Hordis harus menghubungi para petugas di kantor pusat. Sayangnya, semua alat komunikasi mendadak tidak aktif, lalu Roy 2 menghubungi teman-temannya dengan telepati, meminta mereka meledakkan observatorium untuk melenyapkan bukti-bukti. Bersamaan dengan itu, Michael langsung menembak kepala Roy 2 karena dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Mendadak, Benjamin terbangun, samar-samar dia mengingat peristiwa sebelum dirasuki, bahwa di Gulhela, semua orang yang hendak meninggalkan lembah ditangkap oleh orang-orang yang telah dikendalikan alien, atau selanjutnya kita sebut dengan The Green. Sementara itu, tiga rekan lainnya yaitu Audun, Pele, dan Casper ternyata masih hidup. Kini mereka sedang berada di dalam sebuah mobil box yang melaju di sekitar lembah. Tidak ada yang mengetahui kemana mereka akan dibawa. Hanya berdoa yang bisa dilakukan untuk saat ini. Kembali ke kantor polisi, karena laser tag gun cukup ampuh untuk mengalahkan alien, Michael mengajak Seb ke Gulhela, mengambil perlengkapan laser yang diletakkan di mobil Pele. Itu merupakan ide yang bagus. Apalagi Seb telah mengetahui markas musuh yang kebetulan berlokasi di tambang tua dekat paintball Gulhela. Kini yang mereka butuhkan hanya benteng perlindungan untuk Hordis yang sedang hamil. Akhirnya wanita itu memilih bar milik sang ayah, yaitu George, yang kurang lebih sama seperti bunker karena memiliki sekat pelindung berbahan logam. Sebenarnya melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tugas Hordis dan Benjamin. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya para aparat itu mempercayakan tugas mereka kepada duo juara laser tim Eropa, Sebastian dan Michael. Mereka telah saling meminta maaf. Kini Seb dan Michael bersama-sama akan bahu-membahu dalam upaya menyelamatkan dunia.
Setibanya mereka di Gulhela, ternyata seperti yang sudah diperkirakan, tempat itu dijaga oleh para The Green. Satu-satunya cara adalah pengalihan selagi Mikhail memancing The Green dengan sirine polisi. Sep akan menyelinap masuk mengambil perlengkapan laser. Sangat mengejutkan, ternyata The Green yang lain mulai berdatangan setelah mendengar suara notifikasi dari kostum laser. Untungnya Mikhail sudah kembali, pria itu langsung menghantam dua The Green dengan mobil polisi. Lalu mereka pun bersiap dengan kostum laser canggih. Tak lama berselang, Roy 1 muncul. Dengan penuh percaya diri, dia langsung menantang Sep dan Mikhail. Ternyata, pria itu tidak sendiri, karena di sekelilingnya ada The Green yang telah bersiap. Tidak ada kata mundur, karena Sep dan Mikhail adalah satu-satunya harapan. Mereka bertempur seperti dalam pertandingan di masa lalu, baik Sep maupun Mikhail menunjukkan kemampuan menembak yang luar biasa. Semakin lama, semakin banyak pula The Green yang muncul, memaksa dua jagoan kita berlindung di dalam bangunan. Namun, sangat disayangkan, mereka malah terkepung, dan mau tidak mau, Mikhail mengusulkan untuk menggunakan cara klasik. Ya, ini gaya bertempur duo juara laser tag Eropa yang seperti berdansa. Gerakan indah, serta tembakan jitu membuat musuh nyaris tak bisa menyerbu. Sebuah kerjasama yang benar-benar apik, dan pertempuran pun ditutup dengan sebuah lemparan laser bom dari Mikhail. Hanya Roy yang selamat dari tembakan. Sebastian sengaja tidak menembaknya karena dia berencana untuk mengikuti pria itu. Sementara itu di bar George, tidak ada yang percaya dengan laporan Hordis tentang apa yang terjadi di Hesdalen. Ketika dihubungi dengan radio tua milik George, para tentara malah tertawa menganggap Hordis memberikan laporan palsu. Tak lama kemudian, sebuah bus pariwisata tiba di depan bar. Menurut George, bus itu mengangkut para pelajar dan seharusnya tidak kembali selarut ini. Namun, ternyata yang dibawa bukanlah pelajar biasa, melainkan pelajar yang telah menjadi The Green. Sialnya, mendadak terjadi gangguan listrik sehingga George tidak bisa menurunkan sekat. Di tempat lain, tepatnya di bekas tambang batu bara, Audun, Pele, dan Casper digiring ke sebuah ruangan di mana Stine pertama kali kerasukan. Banyak benda-benda elektronik yang menumpuk di sana, mulai dari radio sampai yang paling canggih, yaitu mobil Casper. Ternyata mesin mobilnya diambil untuk dijadikan sumber energi, dan tentu saja Casper yang tidak terima terus mengoceh, sampai akhirnya terdiam 1000 bahasa ketika menyaksikan seorang pria diubah menjadi The Green. Selanjutnya adalah giliran Casper. Segala cara dia lakukan untuk membebaskan diri, termasuk bernegosiasi dengan mendatangkan lebih banyak mesin, serta menjual Audun dan Pele. Stine langsung menyetujui tawaran tersebut. Casper diberikan kesempatan untuk menghubungi anak buahnya. Ternyata duo jagoan kita sudah berada di sana. Dengan semangat yang meluap-luap, dengan strategi seadanya, mereka pun siap beraksi. Sayangnya, suara mereka terlalu keras sehingga seisi ruangan mendengar, termasuk Audun dan Pele. Namun itu tidak mengapa, Audun dan Pele sangat berterima kasih atas usaha Sep dan Mikhail. Lalu Audun diseret ke atas mimbar dan langsung diubah menjadi The Green. Apa mungkin sebaiknya mereka bertahan di bunker? Jawabannya tentu tidak, karena di sana Hordis hendak dibunuh oleh sang ayah yang telah menjadi The Green. Meskipun demikian, wanita tangguh itu tidak menyerah. Dia menggunakan tongkat pengatur jalan yang juga memiliki sinar laser, dan ternyata itu mempan terhadap The Green. Hordis meminta Benjamin bersiap karena mungkin ini adalah tugas terakhir mereka sebagai penegak hukum. Kembali kedua jagoan kita, Mikhail sibuk mencari cara untuk membebaskan diri, namun tidak dengan Sebastian. Dia hanya terdiam dan menangis menyesali pesta lajang yang berakhir dengan bencana. Karena mungkin sebentar lagi semua akan berakhir, Sebastian menjelaskan alasan sesungguhnya mengapa dia menjauhi Mikhail, yaitu karena dirinya selalu menjadi nomor 2 jika bersama dengan sahabatnya. Itu cukup disesalkan karena Mikhail sama sekali tidak bermaksud untuk bersaing. Bahkan sebenarnya dia iri dengan kehidupan
Sebastian yang bisa dibilang cukup sukses, seperti memiliki pekerjaan dan sebentar lagi akan menikah. Akhirnya dua sahabat itu pun merasa lega karena telah saling mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Kini pikiran Seb menjadi lebih jernih sehingga ide pun datang dengan sendirinya. Atas izin Stina, Sebastian menghampiri Casper dan membicarakan tentang rahasia. Sebelum mereka berangkat ke Hesdalen, Casper sempat menjelaskan bahwa hanya ada satu mesin super, yang mana berarti Casper telah membohongi para The Green. Merasa terancam, Casper lagi-lagi melakukan negosiasi. Seb akan diberikan pekerjaan, jabatan, bahkan kebebasan jika mau menjaga rahasia itu. Namun Sebastian sudah tidak tertarik lagi. Dia tidak mau mengorbankan teman-temannya dan langsung mengaktifkan mesin mobil Casper sehingga membuka sebuah pintu dan sesosok makhluk yang menjijikkan muncul dari baliknya. Seluruh The Green pun tunduk dan memanggil makhluk itu dengan sebutan Master. Ketika semuanya lengah, Peli memberanikan diri menembak makhluk itu dengan paintball. Tentu saja itu tidak mempan. Yang ada malah membuat semuanya berang dan mengejar Peli. Sebastian dan Mikkel langsung memanfaatkan kekacauan tersebut untuk merebut rompi laser, karena di sana ada satu tombol terlarang bertuliskan Lights Out yang patut dicoba. Tapi tentunya itu tidak akan mudah karena ada Stina dan Audun yang masih menjaga tuan mereka. Pertarungan tak dapat dihindari meskipun babak belur, tapi Seb dan Mikkel terus berjuang tanpa henti. Setelah berhasil melumpuhkan Stina, tombol Lights Out malah tidak berfungsi. Untungnya Sebastian mengingat sesuatu bahwa si pemakai rompi harus melakukan kill streak sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Seb tanpa sengaja menembak Mikkel 2 kali dan kini hanya membutuhkan 1 tembakan terakhir. Kembali, Seb bertarung dengan Stina dan berhasil menendangnya. Lalu 1 tembakan terakhir pun tepat mengenai rompi sehingga terjadilah ledakan cahaya yang disebut Lights Out. Ledakan tersebut membuat seluruh The Green tumbang, termasuk tuannya. Tiba-tiba saja terjadi guncangan dan semua pintu-pintu tertutup. Lalu yang lebih mengejutkan lagi, alien lendir kembali bangkit dan langsung menyerang 2 jagoan kita. Tanpa senjata, tanpa strategi, kini Seb dan Mikkel benar-benar dalam kondisi terpojok. Di saat terakhir, Audun datang dengan senapan laser. Pria itu memutuskan untuk menahan si makhluk lendir sehingga teman-temannya bisa melarikan diri. Film pun ditutup dengan menampilkan kapal antariksa alien yang pergi meninggalkan bumi, serta membawa semua cahaya hijau yang merasuki orang-orang. Lalu ditampilkan juga Hordis yang berhasil menahan gempuran para remaja yang kerasukan. Pagi itu dia bersama sang ayah akan mengunjungi klinik untuk menjalani proses persalinan. Casper sendiri masih berada di kapal alien. Ada makhluk lendir yang menghampiri, diikuti dengan cahaya hijau yang membuat pria itu berteriak ketakutan. 3 bulan kemudian, akhirnya Sebastian dan Josephine melangsungkan pernikahan mereka dengan tema laser tag. Tema tersebut adalah ide Mikkel. Ya, kini pria itu menjalankan usaha wedding organizer. Meskipun sedang berbahagia, mereka tidak lupa mengenang sahabat yang telah mengorbankan diri demi keselamatan mereka, yaitu Audun. Tapi, padahal Audun sendiri saat ini masih hidup. Kini bersama dengan Stina, mereka sedang menuju ke planet asal si makhluk lendir untuk melakukan pembantaian. Atau mungkin mereka bisa memikirkan cara yang lebih baik agar bisa selamat dan tamat. Tidak perlu mengharapkan hal-hal ilmiah karena Blasted adalah film komedi aksi fiksi ilmiah. Ya, ini film yang sangat layak ditonton di akhir pekan, tapi tidak cocok ditonton bersama keluarga ya, karena banyak kata-kata yang agak kasar dan sensitif buat adik-adik. Film ini berakhir dengan beberapa hal yang cukup mengejutkan, dan ada juga beberapa hal yang mungkin masih menjadi tanda tanya. Seperti yang kita tahu, makhluk lendir ini muncul dari balik pintu yang terbuka pasca Sebastian mengaktifkan mesin mobil Casper. Meskipun wujudnya cukup menyeramkan dengan mata dan gigi yang begitu banyak, saya tidak melihatnya sebagai pemangsa seperti xenomorph atau pemburu seperti predator, tapi malah kekasian.
Loh kok gitu bang? Ya terlepas dari tindakannya yang mengendalikan semua orang, dan bahkan beberapa diantaranya dibunuh, yang harus digarisbawahi adalah alien ini terjebak di dalam pesawatnya yang mendarat di planet asing, akibat dari kurangnya daya pada kapalnya. Jadi ya mau tidak mau, alien ini mengeluarkan zat hijau bercahaya ke langit yang merupakan bagian dari tubuhnya untuk meminta pertolongan, atau mungkin memancing manusia agar datang dan mendekat sehingga bisa dirasuki dan dijadikan budak. Terus tujuannya apa bang? Ya untuk mencari sumber energi dari mesin-mesin dan barang-barang elektronik agar kapal antariksanya bisa menyala kembali. Loh tapi kok membunuh bang? Berarti jahat dong? Ya belum tentu, mungkin dia melakukan hal itu karena memang terpaksa, misalnya si manusia menolak bekerja sama atau mengancam akan melaporkan keberadaan si alien, yang mana akan semakin memperparah keadaan. Maksud saya di sini bukannya tidak mungkin manusia bisa menangkap dan menempatkannya di laboratorium untuk dijadikan bahan penelitian. Ketika si makhluk kenyal keluar dari ruangan, mengoperasikan kapal antariksa untuk kembali ke planetnya, Stine dan seluruh The Green dibuat tunduk. Ini membuktikan bahwa zat hijau membuat manusia menjadi budak si alien. Karena makhluk itu hanya melakukan komunikasi dengan telepati, maka dia harus mempengaruhi Stine agar mau bekerja di kapal antariksanya sebagai asisten. Namun ketika lights out terjadi, itu berpengaruh kepada hubungan si alien dengan seluruh pengikutnya. Sehingga ketika makhluk itu pergi meninggalkan bumi, dia juga membawa serta zat hijau yang terlepas dari tubuh manusia. Oh ya, sebagai catatan, orang-orang yang telah dirasuki cahaya hijau akan mengalami peningkatan dalam hal kekuatan dan penyembuhan. Jadi meskipun ditabrak, tapi mereka bisa sembuh kembali dengan cepat. Setelah ledakan laser boom, seluruh The Green mendapatkan kesadarannya kembali dan pergi melarikan diri. Sedangkan Sebastian dan Mikkel berhasil keluar berkat pengorbanan Audun. Namun Casper, seperti yang kita lihat, dia masih tetap berada di dalam gua, yang tanpa ia sadari itu adalah bagian dari kapal antariksa alien. Ketika dia mengharapkan Sep memberikan pertolongan, alien lendir terlihat menarik kaki Casper. Meskipun tidak bisa dipastikan hidup atau mati, tapi dia bersama dengan alien dan makhluk itu dapat mengubahnya menjadi The Green dengan zat hijaunya. Atau dengan kata lain, meskipun masih hidup, tapi dia tidak punya kesadaran atau ingatan tentang siapa dirinya. Setelah melarikan diri dari gua yang merupakan bagian dari kapal antariksa, Sebastian dan Mikkel percaya bahwa Audun telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka. Sebastian dan Mikkel juga memasang foto Audun pada sebuah manekin, agar seolah-olah Audun menghadiri pesta pernikahan Sebastian dan Josephine. Namun seperti yang kita lihat di akhir film, si Audun ini tidak mati. Dia mungkin telah menggunakan senjata laser untuk memaksa alien kenyal mundur dan kembali terkurung di ruangannya, sehingga si Audun tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga Stine. Ya, wanita itu tak sadarkan diri akibat ledakan laser bom, dan ketika terbangun, dia menyadari bahwa telah berada di kapal antariksa alien. Meski belum diketahui di mana planet asal si makhluk kenyal, tapi kemungkinan besar mereka akan menghadapi planet dengan teknologi yang lebih maju. Dan karena makhluk kenyal masih hidup, bukannya tidak mungkin sewaktu-waktu makhluk itu bisa bangkit dan melawan, hingga akhirnya Audun dan Stine kembali dipengaruhi dengan zat hijau. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silahkan DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!